Aksi pengejaran disertai tembakan peringatan mewarnai penangkapan 2 tersangka pengedar sabu di kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Pengejaran para pelaku sempat membuat macet arus lalu lintas karena tersangka berusaha kabur di keramaian. Sempat kehilangan jejak saat melakukan pengejaran, petugas kemudian mendatangi sebuah bengkel yang dicurigai tempat pelaku bersembunyi. Benar saja, 1 tersangka berhasil ditangkap saat bersembunyi di bawah kolong mobil. 1 tersangka lagi MA juga berhasil diringkus saat berusaha kabur. Polisi turut mengamankan 2 paket sabu sebagai barang bukti. Narkoba Polres Payakumbuh hari ini bisa mengamankan 2 orang pelaku yang kita duga sebagai pengedar narkotika di sabu, yang mana salah seorang ini merupakan target operasi antik yang sedang kita laksanakan di jajaran Pulau Sumbar. Dari tangan pelaku bisa kita amankan 2 paket narkotika di sabu yang sudah dikemas dan akan diedarkan. Sebelumnya target kita ini sudah kita kejar dan kita buru, tapi sempat lepas pada saat penggerebekan. Kedua tersangka selanjutnya digiring ke Mapolres Payakumbuh guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Penangkapan terhadap pelaku pengedar narkotika jenis sabu ini berawal dari petugas yang mendapatkan informasi mengenai adanya narkotika golongan 1 jenis ganja yang dikirim dan hendak diecerkan oleh pelaku. Kemudian langsung dideteksi oleh tim Sus Narkoba Polda Sulsel. Petugas langsung memasuki perumahan Pesona Green Songka, Kota Palopo dan melakukan penggerebekan terhadap rumah sesuai ciri-ciri informasi yang diterima. Di dalam rumah tersebut ditemukan pelaku Marzuki alias Uki dan 7 saset plastik klip sedang berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang digantung di samping pintu belakang rumah. Setelah diamankan dan dilakukan interogasi, pelaku mengakui barang haram tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari AK yang kini masih buron. Barang tersebut dipesan dari seseorang atas inisial A, itu keberadaannya di Sultra, Sulawesi Tenggara. Untuk sementara masih dalam penyelidikan kami. Untuk barang bukti ini jenisnya narkotika jenis sabu-sabu, beratnya 473 gram, hampir setengah kilo. Kemudian untuk pasal yang kita sangkakan pada Pelaku dan barang bukti kemudian dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Pelaku terancam pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Bone, iNews melaporkan. Inilah aksi nekat seorang pria warga desa Pahijo, Pati, Jawa Tengah yang melakukan pemukulan terhadap seorang petugas kepolisian saat pertunjukan orkes dangdut. Pelaku nekat melawan petugas lantaran dalam pengaruh minuman keras. Sebelumnya polisi mengambil alih kegiatan orkes dangdut lantaran terjadi keributan antar penonton. Tiba-tiba pelaku naik ke atas panggung dan mencoba merebut mikrofon yang dipegang Wakapolsek. Akibatnya korban mengalami luka memar di bagian wajah dan pergelangan tangan sebelah kiri. Pada saat kejadian tersebut terjadi keributan di depan panggung. Kemudian dalam ini Pak Waka mengambil alih kegiatan untuk memberikan himbauan. Datang seorang laki-laki yang pada saat itu mengonsumsi minuman keras di posisi mabuk, merebut mic dan mengatakan tidak takut dengan polisi. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang perbuatan melawan petugas saat melaksanakan tugas dengan kekerasan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Petugas Sudin Perhubungan menggelar razia juru parkir liar minimarket di kawasan Roxy, Jakarta Pusat. Razia diwarnai protes dan perlawanan. Pria diduga juru parkir liar ini mengamuk saat diamankan petugas Sudin Perhubungan di sebuah minimarket di kawasan Roxy, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu siang. Sambil berteriak keras, pria ini terus meronta mencoba melepaskan diri dari petugas. Namun usahanya tidak membuahkan hasil.
Sejumlah pria lain di beberapa minimarket juga terjaring razia. Petugas tidak hanya menghadapi perlawanan dari terduga juru parkir liar yang dirazia, tetapi juga warga sekitar. Seorang wanita protes dan berdalih jika suaminya bukanlah juru parkir liar, tapi merupakan tukang servis ponsel. Namun usaha warga untuk menyelamatkan sejumlah pria diduga juru parkir liar ini gagal karena petugas tetap memasukkan para terduga juru parkir liar ke dalam mobil patroli. Tukang parkir, Bu? Itu tukang parkir, itu tukang servis sama warga baru pulang dari gang. Warga kok Pak nggak main comot-comot? Itu main comot-comot aja. Domisilinya di sini, Bu. Udah lama tinggal di sini. Tinggal di sini, dari saya di sini udah lama. Main di bawah-bawah aja. Iya, makanya jangan bawa-bawa aja, kan punya prosedur kerjanya. Itu suami Ibu atau kerabat? Ya itu suami saya, itu tukang servis bukan tukang parkir. Razia kembali digelar karena banyak laporan masyarakat yang terganggu dengan aksi pemaksaan uang jasa parkir oleh juru parkir liar. Kita dari Dinas Perhubungan 5 wilayah menertibkan jukir-jukir liar yang berada di minimarket. Untuk pemberontakan dari jukir liar tersebut saya rasa wajar ya, karena memang mereka mencari nafkah dari situ, namun kita dari petugas tetap melaksanakan sesuai kewajiban kita menertibkan jukir-jukir liar tersebut. Dalam razia kali ini, petugas menjaring 13 pria diduga juru parkir liar. Mereka kemudian dibawa ke kantor Sudin Perhubungan untuk dibina dan menandatangani pernyataan tidak lagi menjadi juru parkir liar. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu di Jakarta Utara, sekelompok penagih hutang diusir pengurus lingkungan karena bersikap kasar. Pengusiran ini diwarnai aksi saling dorong hingga nyaris adu jotos. Video amatir merekam detik-detik Ketua RW 10 Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara yang mendatangi penagih hutang yang sedang duduk di depan sebuah warung pada Selasa sore. Ketua RW tersebut meminta penagih hutang untuk meninggalkan lingkungannya karena meresahkan warga. Namun para penagih hutang meresponnya dengan cara yang tidak sopan, hingga akhirnya terjadilah ketegangan. Insiden ini menyita perhatian warga dan pengendara yang melintas. Terlebih, kedua belah pihak terlibat aksi saling dorong dan nyaris adu jotos. Khawatir menjadi sasaran amukan warga, para penagih hutang akhirnya meninggalkan lokasi. Ketua RW 10 Semper Barat mengaku sudah beberapa kali mengingatkan para penagih hutang untuk tidak beroperasi di wilayahnya karena aksinya yang meresahkan sering merampas kendaraan warga yang menunggak bayar di tengah jalan. Ketua RW dan warganya tidak keberatan jika aktivitas penagihan hutang maupun penarikan kendaraan dilakukan secara baik-baik dengan mendatangi rumah penunggak hutang. Mereka ini merampas bukan dengan cara yang benar, tidak membawa surat fidusia, tidak membawa surat kuasa penarikan, tidak ada somasi dan lain-lain sebagainya. Tempatnya sudah salah. Setahu saya penarikan itu tidak boleh di jalan, tapi di rumah, gitu kan. Jadi permasalahan ini sudah 4 kali saya ingatkan bahwa di wilayah saya tidak boleh ada mata uang dan lain-lain sebagainya lah. Pengurus lingkungan kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara mengaku tidak segan kembali melakukan pengusiran jika para penagih hutang masih nekat beroperasi secara semena-mena di wilayah mereka. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Diduga sopir mengemudi dalam kondisi mabuk, sebuah mobil angkot terperosok ke selokan di Jalan Tanah Merdeka, Jakarta Timur, Rabu siang. Meski tidak ada korban, lamanya proses evakuasi angkot menyebabkan arus lalu lintas mengalami kemacetan. Mobil angkot ini tiba-tiba saja oleng dan masuk ke dalam saluran air di Jalan Tanah Merdeka, Ciracas. Diduga sopir dalam keadaan mabuk sehingga tidak bisa berkonsentrasi saat mengemudi. Beruntung satu penumpang angkot jurusan Kampung Rambutan Cililitan tersebut tidak mengalami luka-luka dalam kejadian ini. Katanya sih begitu. Udah duduk sini aja. Dia mabuk terus langsung nyebur kok. Iya. Oh, itu kelihatan nggak supir lagi teler apa gimana itu? Itu lihat aja sendiri tuh kan. Iya. Karena posisi angkot menghalangi jalan, warga pun bahu-membahu mengevakuasi angkot karena menyebabkan kemacetan panjang.
Setelah mobil dapat dikeluarkan dari selokan, pemilik angkot bersama pengemudi angkot langsung pergi meninggalkan lokasi. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Seorang pria mabuk yang mengaku sebagai anggota Ormas mengamuk di sebuah kedai tuak di Pekanbaru, Riau. Pelaku mengaku melakukan aksi itu karena sakit hati kepada korban yang menghinanya di media sosial. Pria yang tengah mabuk itu mengancam seorang warga dengan senjata tajam di sebuah kedai tuak di Jalan Garuda Ujung, Pekanbaru, Riau. Meski tidak memakan korban jiwa, namun jok sepeda motor milik korban bernama Lilik Suitno robek akibat ditusuk oleh pelaku menggunakan pisau sangkur. Warga yang melihat aksi pelaku langsung melapor ke Polsek Bukit Raya, Pekanbaru. Pelaku berinisial RH beserta barang bukti sebilah pisau sangkur kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Kepada polisi, pelaku mengaku melakukan aksi itu karena sakit hati kepada warga bernama Lilik yang menghinanya di media sosial. Menurut keterangan polisi, pelaku awalnya duduk bersama dengan korban dan minum di kedai tuak. Setelah itu, korban yang keluar lebih dulu dari kedai tuak langsung dicegat oleh pelaku sembari mengacungkan senjata tajam. Tak berapa lama emosi udah meledak, ya itulah motor si Lilik itu kena sangkur sama dia, pakai sangkur itu. Jadi masalahnya ini kan dia dituduh katanya dia melakukan penghinaan melalui FB. FB ini Facebook ini milik si Aswad. Jadi dari Facebook Aswad ini si Lilik ini ada menghina dia tuh di Facebook tuh. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pengerusakan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yoserizal, iNews melaporkan. Aksi pemukulan oleh orang tidak dikenal terhadap sejumlah remaja di depan ruko di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terekam CCTV dan videonya viral di media sosial. Pasca kejadian, polisi langsung bertindak dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan mencari keberadaan pelaku. Inilah rekaman CCTV viral yang memperlihatkan aksi pemukulan yang dilakukan orang tidak dikenal terhadap beberapa orang remaja di sebuah toko di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam video berdurasi lebih dari 2 menit ini, pelaku yang memakai topi awalnya menendang 3 orang korban yang sedang duduk di teras ruko. Pelaku kemudian memukul dan menarik baju salah satu korban lalu bersama rekannya yang memakai baju putih mengeroyok salah satu korban yang sedang berdiri di pojok ruko. Meski sudah dilerai oleh seorang wanita, namun pelaku tetap membabi buta melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan tangan kosong dan melemparnya dengan pot bunga serta sebuah tong sampah. Pasca video viral tersebut, petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Palangkaraya langsung bertindak menangani kasus tersebut dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Menurut orang tua salah satu korban, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa malam di Jalan Tilung 1 Palangkaraya, namun tidak diketahui motifnya. Anak Bapak juga menjadi salah satu korban pemukulan? Iya. Kejadiannya di mana tuh Pak? Di Tilung 1. Di Tilung 1, kapan Mbak? Tadi malam. Umur anak Bapak berapa Pak? Sekitar 15-an. Masih sekolah Pak ya? Di bawah umur ya? Kasus pemukulan ini kini tengah ditangani petugas Satreskrim Polresta Palangkaraya dengan mempelajari hasil rekaman CCTV yang viral serta mencari keberadaan pelaku. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Aksi bajing loncat mencuri barang bekas dari truk yang sedang melintas di Simpang Kim, Medan, Sumatera Utara terekam video amatir warga. Para sopir mengaku resah lantaran aksi bajing loncat kian marak di kota Medan. Dalam video berdurasi 35 detik terlihat aksi bajing loncat yang diduga berisi barang bekas berupa plastik dari dalam truk yang sedang melintas di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Medan Deli, Kota Medan. Tak hanya sekali, 2 orang pelaku memanfaatkan truk yang melintas pelan karena jalan yang padat di persimpangan. Pelaku naik ke atas truk dan berhasil mencuri sejumlah karung berulang kali. Niko, seorang sopir truk, mengaku resah dengan maraknya bajing loncat di Simpang Kim, Medan.
Tak hanya merugikan sopir bajing loncat, juga beberapa kali membahayakan sopir. Meresahkan kali lah bang bagi kami bang yang supir ya kan. Nanti kami dipotong lagi. Ya jadi kan kayak mana pendapatan kami ya kurang lah gara-gara mereka ya. Kita kan nggak bisa menyalahkan juga. Mereka pun namanya itu ya, tapi harus kerja lah lebih bagus kan, nggak mungkin meresahkan untuk kami sebagai driver. Para sopir berharap petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dapat memberantas para bajing loncat, terutama di kawasan industri modern Medan, agar memberikan rasa aman bagi masyarakat pengguna jalan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Diduga terlibat kejar-kejaran dengan sejumlah remaja, seorang anggota geng motor berhasil ditangkap warga di Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, kelompok geng motor ini merampas satu sepeda motor milik seorang remaja yang ketakutan dikejarnya. Sekelompok geng dengan senjata tajam terekam kamera amatir mengejar sejumlah remaja di Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Remaja yang ketakutan kabur dengan memanjat pagar masuk ke perumahan warga. Namun naas sepeda motor remaja yang tertinggal dibawa kabur oleh geng motor. Melihat anggota geng motor yang membawa kabur motor, warga langsung menangkapnya. Warga berharap pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan bertindak tegas dengan memberikan efek jera kepada pelaku geng motor karena membahayakan keselamatan warga. Satuan Reskrim Polresta Magelang, Jawa Tengah berhasil membekuk 6 pelaku penganiayaan terhadap anak di bawah umur. 5 dari 6 tersangka merupakan anak di bawah umur. Penganiayaan berawal dari tantangan tawuran melalui media sosial. Inilah rekaman CCTV saat aksi penganiayaan oleh gerombolan anak terhadap seorang remaja DPA di Kota Magelang. Lokasi penganiayaan di sebuah trotoar di Dusun Cawang, Mertoyudan. Korban yang tak berdaya kemudian ditinggal di pinggir jalan oleh para pelaku. Akibat penganiayaan itu, korban mendapatkan perawatan serius karena mengalami luka robek. Berdasarkan rekaman tersebut, polisi berhasil membekuk 6 orang tersangka. 5 diantaranya anak di bawah umur, sedangkan 1 orang sudah dewasa. Menurut salah satu pelaku, aksi penganiayaan tersebut berawal dari aksi saling menantang antar geng satu sekolah melalui media sosial. Minum apa? Cium. Kamu basuh berapa kali? 2 kali. 2 kali, kenapanya? Paha. Kenapa? Dalam kasus penganiayaan tersebut, pihak kepolisian mengamankan barang bukti, 7 senjata tajam jenis celurit dan pedang milik para pelaku dan pakaian serta helm milik korban. Tersangka ini ada kurang lebih 7 orang. Jadi tersangka yang pertama yang hadir di belakang saya adalah inisial EJ bin, umur 18 tahun, tinggal di Kota Magelang. Kemudian yang lainnya kategori anak di bawah umur, masih ada 6 orang. Kini tersangka EC mendekam di sel tahanan, sedangkan 5 anak yang berurusan dengan hukum terkait kasus tersebut menjalani penahanan di ruang PPA Mapolresta Magelang. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek 3 markas pengguna narkoba di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dalam penggerebekan, polisi menemukan barang bukti namun tidak berhasil menemukan pelaku. Tim gabungan Satres Narkoba Polres Muaro Jambi melakukan penggerebekan 3 markas pengguna narkoba di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Saat penggerebekan, polisi hanya menemukan sejumlah alat bukti, diantaranya bong dan kertas pirek, sementara pelaku tidak ditemukan. Markas narkoba ini merupakan sebuah rumah yang ditinggal oleh pemiliknya. Beberapa kamar dijadikan tempat pelaku mengkonsumsi barang haram. Adanya operasi antik, kami dari Polres Muaro Jambi melakukan tindakan. Yang pertama tadi di Desa Sengeti, ada 2 RT di sana. Yang pertama RT 3, yang kedua di RT 2, dan yang terakhir sekarang kita ada di Marosubo. Setelah digerebek, rumah tersebut dipasangi garis polisi.
Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon Kota menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan serta pemerkosaan Vina dan Eki, kekasihnya, pada tahun 2016 silam. Polisi mendatangi sejumlah lokasi yang dianggap menjadi lokasi penting kasus pembunuhan ini. Untuk mengungkap kejelasan kasus ini, polisi menggelar prarekonstruksi kasus pembunuhan serta pemerkosaan Vina dan juga kekasihnya Eki. Ada 6 lokasi yang didatangi polisi pada prarekonstruksi ini, diantaranya 5 lokasi yang berada di Jalan Saladara, Kota Cirebon, dan 1 lokasi berada di flyover Kepompongan Cirebon. Dari sejumlah lokasi yang dikunjungi di Jalan Saladara yaitu warung, cucian motor, tempat nongkrong, dan TKP eksekusi pembunuhan. Dalam kejadian ini, polisi tidak membawa tersangka dan saksi. Rencananya rekonstruksi akan digelar pada tanggal 31 Mei. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, meragukan Peggy Setiawan sebagai pembunuh Vina dan Eki. Hotman merujuk pada BAP 5 terpidana kasus pembunuhan yang menyebut Peggy bukanlah pelaku pembunuhan. Keraguan Peggy Setiawan alias Peron sebagai pembunuh Eki dan Vina disampaikan Hotman Paris di Jakarta kemarin. Hotman menjelaskan, dalam BAP yang dilakukan polisi belum lama ini, terungkap 5 dari 6 terpidana menyatakan Peggy bukan pelakunya. Hotman selaku kuasa hukum keluarga Vina meminta polisi tidak terburu-buru dalam menetapkan tersangka pembunuhan Vina Dewi Artisa dan kekasihnya Eki. Kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini. Ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Hotman juga menyampaikan kekecewaan keluarga Vina karena polisi menghapus 2 DPO. Padahal dalam putusan pengadilan kasus pembunuhan Vina dan Eki tertulis 3 DPO atas nama Andi, Denny, dan Peggy. Namun Polda Jawa Barat menghapus 2 DPO setelah menangkap Peggy. Temuan hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa 8 pelaku 3 DPO. Bahkan di putusan akhir, dari bagian akhir dari putusan, hakim mengatakan ada 3 DPO. Putusan itu sudah inkrah, sudah final, sudah binding. Hotman berharap Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam memberi atensi pada kasus ini. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Jemi Yasin, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita di Yogyakarta tewas setelah melakukan suntik payudara di sebuah salon kecantikan. 2 orang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Polsek Depok Barat Sleman, Yogyakarta menangkap 2 pelaku terduga malpraktik yang menyebabkan korban meninggal dunia. 2 pelaku berinisial SMT 40 tahun, pemilik salon, dan EK 36 tahun, pegawai salon kecantikan. Mereka ditangkap karena sebelumnya melakukan suntik payudara terhadap korban PK pada Sabtu pekan lalu. Beberapa jam kemudian korban mengeluh sakit dan akhirnya meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Setelah dilaksanakannya treatment itu 5 jam setelah dilaksanakan treatment, si korban ini mengalami kejang-kejang, kemudian dilarikan ke rumah sakit Sadewa, dan sesampainya di sana baru mendapatkan penanganan awal, si korban sudah dinyatakan meninggal dunia. Pelaku mengaku penyuntikan dilakukan karyawannya dan sudah 5 kali melakukan praktik hingga terjadi kasus seperti ini. Salon kecantikannya tidak mengantongi izin dan tidak memiliki keahlian menyuntik payudara. Dari sekali suntik, konsumen dipatok dengan harga 2 hingga 2,5 juta rupiah.
Sudah berapa kali ada customer yang minta seperti itu? 5 kali, Pak. 5 kali. Dan yang keempat itu tidak ada masalah apa-apa? Baru yang kali ini ya. Polisi kini masih menunggu hasil laboratorium terkait kandungan bahan kimia yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kedua pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terkait praktik kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Dari Sleman, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemerintah Arab Saudi menangkap 24 WNI yang mengaku jemaah haji furoda lantaran kedapatan tidak memiliki visa haji. Seluruh jemaah rombongan WNI tersebut dibawa menuju kejaksaan setempat untuk menjalani sidang vonis. Pemerintah Arab Saudi menangkap 24 WNI yang mengaku jemaah haji furoda lantaran kedapatan tidak memiliki visa haji. Setelah beberapa hari di Madinah, puluhan WNI yang dikoordinir seorang mukimin atau warga Indonesia yang tinggal di Arab Saudi menuju ke Masjid Bir Ali untuk mengambil mikot dan niat umroh sebelum ke Mekah. Setibanya di Bir Ali, rombongan langsung didatangi polisi setempat. Saat diperiksa, pimpinan rombongan beralasan bahwa mereka ke Mekah untuk melakukan umroh dan tidak berhaji. Namun polisi Arab tidak percaya karena sejak Jumat 24 Mei, kegiatan umroh sudah ditutup pemerintah Arab Saudi. Polisi akhirnya menahan seluruh peserta rombongan dan pimpinannya. Seluruh jemaah rombongan ini dibawa menuju kejaksaan setempat untuk menjalani sidang vonis. Itu kan untuk cek jemaah kan ada stempel. Nah, kalau sudah lengkap berarti bisa berangkat. Begitu. Ternyata mereka tidak punya dokumen, akhirnya kan tidak bisa berangkat ke Mekah. Akhirnya ditahan. Apa saja Pak yang di bahan pemeriksaannya itu Pak? Dokumen-dokumen kalau dokumen seperti kita haji reguler itu kan dilihat itu daftar manifest sudah lengkap berarti bisa berangkat. Ya dari mereka sendiri bilangnya jamaah furoda kan sudah dibayar, ada yang 300, ada yang aku gitu ya, ada yang 300, ada yang 150. Jadi kami pastikan itu adalah jamaah furoda. Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus, iNews melaporkan. Bagi penggemar tanaman hias dan hewan peliharaan, jangan lewatkan untuk menyaksikan Planimals Exhibitions dan Zunimals. Event ini menjadi momen yang tepat untuk mengenalkan tanaman hias dan hewan peliharaan kepada keluarga. Memasuki area The Oval Sumarekon Mall Bekasi, pengunjung akan disambut dengan gate bernuansa Fun Garden. Pengunjung dapat melihat secara langsung beragam hewan dan tanaman yang dibagi ke dalam 3 area. Retail and Pets Exhibition yang di dalamnya terdapat hewan seperti iguana, ular, kelinci, parrot, sager glider, dan lainnya. Aquatic Exhibition untuk penggemar ikan hias dan Plants Exhibition yang memamerkan jenis tanaman hias. Dibilang baru pertama kali mau mulai boleh lah ya, kita bakal ajarin sampai hafal di sini gitu kan. Contoh-contoh kayak wah ada yang takut binatang, mungkin kita bisa juga edukasi juga biar nggak takut sama hewan juga gitu. Kalau untuk hari pertama sih alhamdulillah seru ya, karena kan lumayan mengedukasi ya, anak-anak bisa memberikan makan secara langsung, kita nggak usah jauh-jauh harus ke kebun binatang, ke taman safari atau ke Ragunan. Planimals Exhibitions dan Zunimals akan berlangsung hingga 2 Juni 2024 gratis. Sedangkan untuk mengunjungi mini zoo, pengunjung dipungut biaya tiket sebesar Rp40.000. Dari Bekasi, Jawa Barat, Wenda Nura Khairuddin, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menemukan bukti penguntitan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah oleh Densus 88 Anti Teror Polri. Kasus penguntitan ini akan diselesaikan antar lembaga negara, Kejaksaan Agung dan Polri.
Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah membenarkan penguntitan dirinya oleh anggota Densus 88 Anti Teror Polri. Menurutnya, kasus ini telah diambil alih Jaksa Agung dan akan diselesaikan antar lembaga negara Kejaksaan Agung dan Polri. Kalau mengenai tadi istilah kuntit menguntit atau intip mengintip, ya, ini sudah diambil alih oleh Jaksa Agung. Ya, karena ini juga sudah menjadi urusan kelembagaan, sehingga ini harus secara resmi disampaikan. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung menyatakan bukti penguntitan didapat setelah pelaku diperiksa Jampitsus. Dalam pemeriksaan didapati pelaku merupakan anggota Polri dan memiliki profil Jampitsus Febri Adriansyah di telepon genggamnya. Tadi saya jelaskan bahwa memang benar ini dari teman-teman Densus, sehingga kita serahkan kepada Pamila Mabes Polri karena mereka di bawah Mabes Polri. Satu. Yang kedua, di kejaksaan ini penyidik sudah terbiasa menghadapi suatu ancaman dan tekanan. Ya. Dan kita tidak lemah dengan ancaman dan tekanan. Tetap penegakan hukum terus berjalan menjadi panglima di negeri ini. Pelaku telah dibawa ke kantor Kejagung untuk pemeriksaan. Selanjutnya akan dikembalikan ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum di kepolisian. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.